Pemandangan gedung-gedung pencakar langit menjadi hal yang lumrah ditemukan di berbagai kota metropolitan. Keterbatasan lahan serta padatnya populasi di wilayah kota metropolitan menjadi alasan dibalik keberadaan gedung-gedung vertikal ini. Gedung pencakar langit juga banyak ditemukan di kawasan Asia Tenggara, tak terkecuali di Indonesia. Beberapa di antaranya memiliki tinggi yang sangat menjulang dan menjadi kebanggaan bagi negara mereka masing-masing. Namun, sayangnya gedung tertinggi di Asia Tenggara saat ini bukan di Indonesia, melainkan dari negara tetangga kita yaitu Malaysia dan Vietnam. Bahkan, Malaysia memiliki 3 gedung tertinggi di Asia Tenggara yang berada di Malaysia. Peringkat pertama diraih oleh Gedung Pencakar Langit Merdeka PNB 118 yang terletak di Malaysia. Adapun gedung ini memiliki tinggi mencapai 678,9 meter. Gedung Pencakar Langit 1 ini tepatnya berada di Jalan Hang Jebat, Petaling, Kuala Lumpur. Seperti namanya, gedung ini memiliki 118 lantai ditambah dengan 5 lantai basement dengan luas lantai mencapai 299.000 meter persegi. Pembangunan puncak gedung ini baru saja rampung pada November 2021 kemarin, setelah digarap selama kurang lebih 7 tahun sejak 2014. Tinggi Gedung Merdeka PNB 118 bahkan menyalip Shanghai Tower yang tingginya 632 meter serta Tokyo Skytree dengan ketinggian 634 meter. Posisi ketiga kembali diraih oleh Gedung Pencakar Langit berasal dari Malaysia yang sudah sangat terkenal, yakni Petronas Twin Tower. Gedung ini tercatat memiliki ketinggian 451,9 meter. Petronas Twin sejak lama telah menjadi salah satu destinasi wisata utama saat berkunjung ke Malaysia, diinisiasi sejak tahun 1992. Gedung ini memiliki 88 lantai ditambah dengan 6 lantai basement. Di dalam gedung terdapat pusat perbelanjaan, pusat seni, pusat taman, dan sebagainya. Gedung Petronas pernah menyabet peringkat gedung tertinggi di dunia sejak tahun 1998 hingga 2004. Meskipun pada tahun-tahun setelah disalib oleh gedung-gedung baru yang lebih tinggi, Petronas Twin masih memegang rekor sebagai gedung pencakar langit kembar tertinggi di dunia hingga saat ini. Gedung Pencakar Langit The Exchange 106 mendapati posisi keempat dengan ketinggian mencapai 445,5 meter. Gedung ini berlokasi di ibu kota Kuala Lumpur, Malaysia, yang merupakan area bisnis dan keuangan internasional terpadu, Tun Abdul Razak Exchange atau TRX. Gedung The Exchange 106 sendiri memiliki total 95 lantai. Gedung Pencakar Langit setinggi 700 meter rencananya akan dibangun di ibu kota negara IKN Nusantara. Gedung ini merupakan tower BUMN yang disebut-sebut akan menjadi bangunan paling tinggi di kawasan Asia Tenggara. Dilansir dari unggahan Instagram @aliendc, nampak desain proposal tower BUMN yang dirancang oleh Alien Design Konsultan berkolaborasi dengan Atkins. Bangunan yang disebut dengan tower BUMN itu disebut akan menjadi titik tumpu masyarakat dari dalam maupun luar negeri di IKN Nusantara. BUMN tower ini akan berdiri di atas lahan seluas lebih dari 20.000 meter persegi bersama elemen lain seperti hotel, community center, masjid, retail, museum, pusat budaya, dan lain-lain. Gedung tersebut nantinya akan dilengkapi dengan teknologi transportasi canggih yang akan mempersingkat waktu bepergian masyarakat. Di samping itu, berdasarkan desainnya dan tampilannya, Tower BUMN akan memiliki sebuah plaza seremonial yang menjadi pusat aktivitas masyarakat yang akan menyaksikan sebuah prosesi upacara dan hiburan. Tower BUMN juga akan dilengkapi dengan kanopi raksasa yang berfungsi untuk melindungi pengunjung yang hadir dari terik matahari dan hujan. Karyawan BUMN akan berkantor di bangunan berikat ini. Ruangan tersebut akan menjadi pusat bekerja dan hiburan untuk karyawan BUMN.
Bangunan yang digadang menjadi pusat hiburan dan edukasi masyarakat itu juga akan menghadirkan pengalaman melihat pemandangan IKN Nusantara dari puncak gedung setinggi 700 meter. Masyarakat juga akan menginap di hotel dengan fasilitas bintang 5 dengan pemandangan dari atas gedung pencakar langit tersebut. Diberitakan sebelumnya, pemerintah menyebut, selain Istana Presiden dan Wakil Presiden, juga kantor lembaga tertinggi negara seperti MPR, DPR, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, hingga Badan Pemeriksaan Keuangan bakal pindah terlebih dahulu ke IKN Nusantara pada 2024. Fungsional Perencanaan Ahli Utama Kementerian PPN atau Bappenas, Ayu Prasasti mengatakan perpindahan kantor pemerintahan dari Jakarta ke IKN ini akan dilakukan berdasarkan urutan klaser. Klaser pertama yang akan pindah ke IKN lebih dahulu yakni Wakil Presiden, lembaga tertinggi negara seperti MPR, DPR, DPD, MA, MK, Komisi Yudisial, dan BPK. Dikutip dari YouTube IKN Indonesia, Rabu 23 November 2022. Selain itu, seluruh kementerian koordinator mulai dari bidang perekonomian, bidang politik, bidang hukum, HAM, dan bidang pembangunan manusia dan kebudayaan, hingga bidang maritim dan investasi. Masih di klaser pertama, masih ada kementerian Triumvirat seperti Kemendagri, Kemenlu, Kemenhan, yang mendukung kerja Presiden dan Wakil Presiden secara langsung, misalnya Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, dan Kantor Staf Presiden, dan Dewan Pertimbangan Presiden. Karena Triumvirat ini akan menjadi PLT bila dalam kondisi yang sangat mendesak, dan jika Presiden dan Wapres berhalangan menjalankan tugas sesuai dengan Undang-Undang 1945 Pasal 8 Ayat 3. Klaser pertama juga akan menyakup dan mendukung proses perencanaan penganggaran dan kinerja pembangunan seperti Kemen PPN atau Bappenas, Kemenhub, Kemen PANRB, dan BPKP. Selain itu, Kemenfo, Kemen PUPR, dan Kemen ATR atau BPR sebagai kementerian yang mendukung penyiapan infrastruktur dasar di IKN. Dilanjutkan dengan KL atau keamanan, yang akan mendukung penegakan hukum dan alat pertahanan seperti Mabes TNI, TNI AD, TNI AL, TNI AU, Mabes Polri, Pas Pampres, BIN, Kejagung, Kemenhunkam, dan KPK. Karena ini ibu kota negara, maka yang namanya pertahanan dan keamanan terhadap IKN itu sudah harus didahulukan. Bahkan pada H1, Presiden sudah menetapkan bahwa 17 Agustus 2024 akan ditetapkan di IKN sebagai ibu kota negara yang pindah dari Jakarta ke Nusantara. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.